Nah, biasanya kita lakukan screening. Ini benar murni depresi atau faktor klinis? Kita lihat ada nggak sejarah depresi di keluarga. Sejarah pasien pernah mengalami depresi, berarti depresi murni, riwayat keluarga ada nggak yang depresi. Tadi faktor psikososial, ya, kondisi medis kronis, tadi penyakit-penyakit diabetes, jantung, hipertensi, atau hormonal setelah melahirkan. Gejalanya seperti apa, fisik bagaimana, sakit kronisnya bagaimana, kelelahan, insomnia, ada nggak penggunaan zat. Nah ini kita sesuaikan. Kalau ada penyakit klinis, depresi tidak yang utama, jadi depresi akibat faktor penyakit medis. Penggunaan zat bukan depresi murni, depresi karena zat adiktif. Begitu. Jadi kita saring apakah benar faktor fisik, zat-zat atau murni karena perubahan neurotransmitter yang mengakibatkan depresi. Nah, kita lihat setelah kita saring, menurut PPDGJ 3 itu ada syaratnya ya, ini pedoman dari buku panduan psikiatri di Indonesia. Syaratnya adalah yang utama perubahan perasaan, hilang minat dan semangat, mudah lelah, tenaga hilang, atau dia juga sering nangis. Gejala tambahannya konsentrasi menurun, kurang pede, percaya diri menurun, pesimis, guilty feeling, gangguan tidur, gangguan makan, libido, dan gagasan ide-ide bunuh diri. Ini harus terus-menerus ya, Sobat Etik. Bukan seperti yang tadi yang saya ceritakan, setiap ada perubahan apa, dia membaik. Dia harus terus-menerus selama 2 minggu, baru dinyatakan depresi. Kalaupun tidak 2 minggu, beberapa hari, keparahannya sangat parah. Dia tidak mau keluar kamar, mengurung diri, mungkin tidak mandi, tidak makan. Beberapa hari tapi sangat parah, ini bisa juga didiagnosis sebagai depresi. Nah, simptomnya bagaimana? Biasanya perilakunya itu tidak mau bersosialisasi, atau dia tidak melakukan hal-hal yang disukai. Jadi biasanya dia hangout, ada ulang tahun teman, mau ini, enggak males takut COVID. Nah, kita nggak tahu bahwa ini tanda-tanda depresi, males takut COVID, tapi dia sering tidak mau bersosialisasi. Tadi seperti dia mau nonton bola, tapi dia diem aja. Nggak pernah menyatakan pendapat, oh saya memilih negara ini, saya mau nontonnya jam segini, saya mau ngajak ini, ada persiapan yang membuat dia semangat untuk hal-hal yang dia sukai. Tidak bisa berkonsentrasi atau konsentrasi menurun, bahkan memorinya mudah lupa, tidak bisa menyelesaikan tugas atau melakukan pekerjaan ditunda-tunda. Itu juga merupakan ciri depresi. Yang tidak mau bersosialisasi, yang parahnya itu dia menarik diri dari keluarga dan teman. Ini sudah parah sekali. Biasanya pasien-pasien depresi, untuk membuat dia bahagia, senang, dia lari ke tempat yang salah, menggunakan obat penenang tanpa pengawasan dokter atau menggunakan alkohol dan zat-zat aditif lainnya. Slide. Pikirannya bagaimana? Pikirannya tuh negatif saja. Hampir rata-rata pasien-pasien depresi pikirannya negatif. Saya gagal. Semua ini salah saya. Tidak ada yang baik pada saya nggak berharga, saya tidak layak. Ini semua tidak masuk akal. Dia gagal, dia melakukan ujian misalkan, ujian 10 soal. Dia hanya tidak bisa mengerjakan 2 atau 3 soal, tapi ngerasa gagal, ngerasa wah udah paling bodoh, udah nggak berguna, nggak berharga. Dia tidak bisa melihat sisi positifnya. Dari 10 soal, dia hanya salah 3, benar bisa 7, tapi dia merasa negatif thinkingnya kuat, hanya melihat kesalahan yang 3 soal tadi. Slide. Nah, perasaannya membuat dia sedih, nggak bahagia, nggak pede. Udah saya nggak bisa ngerjain soal-soal ini. Saya emang bodoh, saya terbodoh. Rasanya muram terus, dia frustasi. Udah nggak bisa deh saya ngelanjutin kuliah, atau saya nggak bisa ikut UN nih, kayaknya
ujian akhir aja semuanya jelek. Padahal mata pelajaran 14 hanya 1 atau 2 yang gagal. Jadi generalisasi membuat perasaannya tidak berdaya, makin sedih lagi ketika pikiran-pikiran negatifnya dia ulang-ulang. Slide. Bagaimana pengaruh fisik akibat pikiran dan perasaannya yang negatif? Pikiran negatif, perasaannya juga drop. Fisiknya menjadikan dia sering sakit, lesu, nggak ada energi. Sakit fisik bisa batuk-batuk, sakit kepala, gangguan pencernaan, tidur terganggu. Makan juga berantakan, bisa banyak makan, larinya kebanyakan yang perempuan ya, tanda kutip, dok kalau saya depresi saya banyakkan makan, jarang yang malas makan, jadi lebih banyak ke agresif ke makan. Nah di sini memperburuk depresinya, karena biasanya kalau dia banyak makan akhirnya overweight, rasa wah makin buruk lagi, fisiknya makin dia tambah depresi. Slide. Nah, kita lihat tingkat gangguan depresi berdasarkan ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan, tadi saya sudah jelaskan, dia mengalami depresi, tapi dia bisa mengatasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya dia depresi, tapi dia masih bisa kerja, berangkat kerja, tepat waktu, bangun, tapi di kerjaan mungkin konsentrasinya turun, kalau ngikutin meeting agak-agak blank, tapi masih bisa mengerjakan, tapi beberapa bagian minor terganggu. Gimana yang sedang? Kalau yang sedang ini sudah mulai gangguan fungsi sehari-hari. Jadi dia kerja, aduh kadang hari ini kok hujan ya? Ya kalau hujan saya rasanya menggigil, udahlah saya izin dulu. Mungkin hari ini nggak bisa saya, karena hujannya kayak terlalu lebat. Nanti badan saya daripada drop, malah nggak bekerja sama sekali. Jadi ada mulai terganggu fungsi-fungsi pekerjaannya. Dan begitu juga sosialnya. Ada acara tutup tahun, kantornya mengadakan acara tutup tahun besar-besaran. Ngeri tutup tahun nanti banyak gempa, pas lagi kumpul ada gempa lagi. Saya nggak mau kumpul. Nah, sudah ada hendaya, fungsi sosial dan pekerjaan. Bagaimana yang berat? Yang berat itu sangat-sangat membutuhkan perawatan. Karena dia tidak bisa bergaul, mengurung diri, bahkan tidak makan, tidur berhari-hari, mohon maaf bisa buang air besar, tidak mau bergerak sedikit pun. Slide. Dan saya tambahkan juga kalau pasien depresi yang cukup berat itu mengalami hal-hal yang kita sebut halusinasi. Depresi berat yang kita kenal sebagai depresi unipolar, ya. Jenis depresi yang utama depresi berat, ringan, dan depresi yang masuk ke bipolar. Ada episode manik dan depresi. Kalau depresi sudah berat, timbul waham halusinasi, yaitu adanya suara-suara, adanya paranoid, kekhawatiran, itu depresinya sudah cukup berat. Ini 3 depresi yang utama. Ada jenis depresi lainnya, slide. Ya, tipe-tipe depresi lainnya, gangguan depresi berulang. Gangguan depresi, kalau depresi berat tadi minimal di 2 minggu, depresi berulang, depresinya minimal di 6 bulan. Jadi berulang-berulang selama 6 bulan. Depresi postpartum yaitu setelah melahirkan, dia mengalami gangguan suasana perasaan atau mood yang terdepresi. Sedangkan gangguan distimik, gangguan depresi yang cukup panjang, minimal waktunya di 2 tahun. Depresi juga bisa komorbid dengan cemas. Depresi tadi sudah dijelaskan dengan manik, kita sebut di depresi bipolar. Depresi disforia premenstruasi, jadi PMS, mengalami depresi, banyak juga bukan kelihatan moodnya drop. Sebelum PMS itu rata-rata depresinya jadi irritable ya, mudah tersinggung, mudah marah. Nah,
Depresi yang ciri psikotik saya sudah jelaskan, ketika ada waham, halusinasi, paranoidnya tinggi, itu orang mau jatuhkan saya tuh, sengaja saya dimarah-marahin terus di kantor, atau kalau di sekolah, ini catatan saya diambil sama teman saya nih, sengaja ini supaya saya nilainya buruk, jadi sudah ada paranoid. Depresi masa berkabung setelah faktor kematian atau perpisahan dari orang yang kita cintai. Kalau yang musiman biasanya di luar negeri pada musim dingin, itu seasonal affective disorder. Slide. Nah, kalau yang tadi sudah saya jelaskan beberapa macam depresi, apa itu depresi berat? Depresi berat sangat berbahaya karena kemampuan kerjanya sudah buruk, ya. Perlambatan motorik, jadi pergerakannya lambat, pesimis. Pikirannya yang terburuk adalah kematian, kematian, kematian. Bahkan yang terparah bukan hanya pikiran, melakukan tindakan bunuh diri. Dia mengalami ketakutan, keyakinan tubuhnya ini ada masalah. Nah, sangat-sangat berat dan dia tidak bisa mengatasi gangguan ini. Sehingga biasanya gangguan depresi berat membutuhkan pertolongan. Slide. Nah, biasanya apa saja sih penyebab depresi? Tadi sudah dijelaskan, situasi kehilangan pasangan, konflik, stres, membuat pikiran negatif, perilakunya juga negatif. Biasanya kalau depresi berat atau sedang melakukan self-harm, pikiran-pikiran yang tidak realistik, perasaannya gimana? Sedih, tidak nyaman, cemas, numbness, tidak mati rasa. Nah, biasanya mengganggu psikologis, gangguan tidur, energinya lemah, turun, dan zat kimia otaknya tidak stabil. Biasanya perilakunya menarik diri dan tidak bisa care terhadap dirinya sendiri. Slide. Nah, penyebabnya kembali lagi tadi sudah dijelaskan, ini lebih detail lagi, organobiologi, psikologik, dan sosial. Organobiologik itu adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di celah sinap, di sel otak. Jadi di otak kita ini ada zat kimia yang serotonin, dopamin, norepinefrin itu tidak stabil, ketidakseimbangan, terutama serotoninnya drop, menurun, menipis. Juga karena faktor organobiologis, mungkin ada faktor keturunan. Faktor psikologis tadi sudah dijelaskan, faktor internal dan eksternal, kematian, masalah finansial, kekecewaan, pekerjaan, sekolah. Sosial, seperti yang sekarang terjadi gempa, bencana alam, wabah, ya, seperti pandemi kemarin, itu mengakibatkan depresinya cukup banyak pasien-pasien. Slide. Oke, tadi zat kimia otak yang berperan, bahwa zat kimia otak ini pembawa pesan sel saraf dari satu sel ke sel lainnya. Di sini dikatakan beberapa yang berperan untuk motivasi dan semangat itu norepinefrin, membuat energi dan perhatian, fokus. Norepinefrin, serotonin membuat kita kalau drop, membuat kita pikir terus berulang, negatif pikiran, seks menurun, selera makan menurun, agresif. Dopamin untuk semangat. Depresi sering digambarkan jadi perubahan tingkat zat kimia otak atau neurotransmitter yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi fungsi fisik, emosi, dan perilaku. Slide. Ya, di sini terlihat lagi, lebih detail lagi, serotonin mengakibatkan serotonin yang rendah, mengakibatkan kehilangan minat, libido turun, agresif, irritable, sedangkan norepinefrin menurunkan konsentrasi, hilang energi, lelah. Jadi serotonin dan norepinefrin sangat berperan pada depresi, dan dua-duanya juga bisa berpengaruh. Gangguan tidur, mood, kecemasan, ya mudah lelah. Zat kimia otak ini sangat-sangat harus diperhatikan.
Karena kalau mengalami serotonin yang terus-terus menurun, sehingga sel-sel saraf kita itu mengalami suatu penipisan. Karena zat serotoninnya turun, sel-sel sarafnya mengecil, mengakibatkan beberapa kasus pasien tidak bisa konsentrasi dengan baik.